Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khair kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di bab yang keempat masih tentang bahasan ibadah dan kita masih membahas tentang toharoh. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang wudhu yang ia merupakan salah satu toharoh. Ya, toharoh yaitu bersuci. Ya, wudhu adalah salah satu bentuk toharoh yaitu bersuci dari hadas dan khususnya adalah hadas kecil. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan dari wudu yang telah kita sebutkan adalah bahwasanya wudu itu itu merupakan bentuk konsekuensi dari keimanan. Wudu yang ia merupakan salah satu bentuk toharoh, dan toharoh itu merupakan bentuk aplikasi dari iman, karena Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, berwudu itu bersuci itu merupakan setengah dari iman. Demikian. Baik, berikutnya yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, bahwasanya keutamaan dari wudu adalah ia merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa, hilangnya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sesungguhnya dosa-dosa ini merupakan sebab datangnya siksa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya musibah-musibah yang menimpa bisa jadi itu adalah siksa atas dosa-dosa, siksa atas dosa-dosa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya karena ulah tangan manusia. Demikian, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan, yaitu berupa dosa tersebut. Nah, dengan terhapusnya dosa, maka tentu akan hilang sebab datangnya siksa. Demikian. Nah, di antara sebab-sebab yang bisa terhapusnya dosa adalah dengan berwudu seperti ini. Karena wudu, tetesan air itu akan bersamaan dengan tetesan tersebut akan keluar dosa-dosa. Demikian. Baik itu dosa yang dilakukan oleh mata pada wajah, begitu juga dosa yang dilakukan oleh tangan dengan persentuhan, demikian pula dosa yang dilakukan oleh kaki dengan langkah-langkahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Berikut ini kita akan sebutkan di antara keutamaan dari berwudu adalah bahwasanya berwudu ini bisa mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, butuhnya kita untuk diangkat derajat kita. Yang bisa jadi adalah derajat kita disiksa menjadi tidak disiksa, atau satu derajat di mana kita mendapatkan satu kebaikan ditinggikan berikutnya, ya, kepada kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 251 dan yang lainnya juga meriwayatkannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, dan dengannya Allah mengangkat derajat-derajat, ya. Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidarus salati ba'da salati fadzalikumur ribatu. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudu, ya, pada kondisi atau saat-saat yang tidak disukai. Memperbanyak langkah-langkah menuju masjid serta menanti sholat setelah sholat, maka itulah ar-ribat, Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, tentang, ya, sebuah hal, ya, yang akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya bisa dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah yang menyebutkan beberapa hal. Di antaranya adalah, ya, menyempurnakan wudu, ya, di dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai. Ya, seperti contohnya kondisi dingin, ya, kondisi ngantuk, demikian. Baik, ya. Nah, menyempurnakan wudu ini ternyata bisa menghapuskan dosa dan, ya, meninggikan derajat kita. Masya Allah, ya, luar biasa ini, ya. Dosa diampuni, ya, sehingga potensi besar untuk kita tidak disiksain oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu siksa dunia maupun akhirat. Karena sungguh, ya, kita memang adalah manusia yang terkadang, ya, lalai dan lupa. Ya, terkadang kita pun, ya, banyak kesalahannya, bahkan mengulangi kesalahan yang sudah, ya, dilakukan, yang sudah ditobati, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan itu potensi untuk disiksa. Nah, ternyata dengan berwudu ini bisa menghapuskan, ya, sebab datangnya siksa sehingga tidak disiksa. Demikian. Begitu juga ternyata dengan berwudu ini bisa pula, ya, untuk ditinggikan derajat, ya, bisa, ya, ditinggikan derajat dari derajat yang sesungguhnya tadinya itu disiksa menjadi tidak disiksa atau lebih tinggi lagi. Demikian. Oleh karenanya perbanyak wudu dan menyempurnakan wudu. Begitu juga langkah kaki yang menuju masjid, menanti sholat setelah sholat. Luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, itulah ribat. Ribat itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah yang menjaga perbatasan, ya, menjaga perbatasan. Demikian. Nah, ini, ya, menjaga perbatasan di mana agar kita tidak melampaui batas, ya, agar kita tetap berada di atas, ya, kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah menamakan itu dengan ribat. Padahal ar-ribat artinya mengikatkan diri. Ya, ribat dari kata ar-rabatu, yaitu mengikatkan, ya. Maksudnya di sini kenapa kok dikatakan ar-ribat, padahal asal atau makna yang umum atau makna yang diketahui tentang ribat itu adalah mengikatkan atau memposisikan diri di perbatasan agar, ya, bisa terjaga,
ya wilayah kaum muslimin ini dari caplokan musuh-musuh Islam, demikian ya. Nah, ternyata tindakan menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, demikian pula langkah-langkah kaki menuju masjid, ya menanti sholat, setelah sholat, ternyata ini adalah ribat, yaitu maksudnya adalah menjaga dan mengikatkan diri pada batasan-batasan kebaikan, ya pada batasan kebaikan, sehingga ini membuat kita terhapusnya dosa dan ditinggikan derajat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara keutamaan wudhu adalah wudhu tersebut merupakan ya sebab untuk bisa masuk ke dalam surga, ya sebab untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1149. Demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 2458. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam. Ini sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannati. Karena sesungguhnya aku mendengar ya derapan atau bunyi sandal, kedua sandalmu di hadapanku di surga. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya dengan ini Bilal itu dinyatakan sebagai salah seorang penghuni surga, demikian ya. Qala, maka Bilal mengatakan, menjawab, amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidaklah aku beramal dengan sebuah amalan yang aku harapkan di sisiku, ya, dari bahwasanya tidaklah aku bersuci dengan sebuah bentuk bersuci seperti contohnya wudhu atau mandi, tapi di sini lebih tepat berwudhu ya, di satu waktu dari malam atau siang hari. Maksudnya batal wudhunya di siang hari atau di malam hari, maka beliau itu memperbaharui wudhu. Melainkan ya aku sholat dengan ya bersuci itu, yaitu bentuk bersuci itu, yaitu wudhu itu ya, dengan sholat yang ditetapkan untukku agar aku sholat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan beberapa hal berikut ini. Pertama adalah ini keutamaan Bilal, yang menunjukkan hadis ini keutamaan Bilal. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Bilal, bahwasanya Bilal merupakan salah seorang ya sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga, demikian. Kemudian yang kedua adalah ya ternyata Bilal punya amalan yang paling diharapkan yang dilakukan oleh Bilal yang biasa dilakukannya ya. Ini sebab dia masuk surganya, sebabnya adalah selain keimanan adalah ada amalan khusus ya, yaitu melakukan pembaharuan wudhu tatkala batal, baik itu di siang hari atau di malam hari, lalu ya diiringi dengan sholat, demikian. Baik ya. Kemudian yang ketiga ya, anjuran untuk memperbaharui ya wudhu ketika batal wudhu itu, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, kemudian ditutup dengan sholat. Kemudian yang keempat ya, ini yang perlu kita sampaikan juga, bahwasanya dalil hadis ini tidaklah menunjukkan kepada kita bolehnya untuk berinovasi di dalam agama ini dengan alasan bahwasanya Bilal radhiyallahu anhu ya itu melakukan sebuah inovasi dalam sebuah amalan, yaitu wudhu dan sholat, demikian ya, wudhu dan sholat ya, disebut dengan sholat sholat wudhu, demikian ya. Maka tidak boleh kita jadikan ya hadis ini sebagai bolehnya untuk berinovasi, yaitu membuat amalan-amalan baru dalam syariat Rasulullah SAW, dalam ajaran Rasulullah SAW yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, baik itu
dengan perbuatan beliau ataupun dengan perkataan beliau atau dengan persetujuan beliau. Ketahui bahwasanya ini bukan dalil untuk membuat syariat baru, ya demikian, untuk membuat amalan-amalan baru. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak, demikian, ya. Jadi tidak boleh, harus ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian. Baik itu ya perintah dengan bentuk lisan atau bentuk contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian, ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini di mana Bilal itu seolah-olah mengkreasi atau menginovasi sebuah amalan, yaitu wudhu kemudian sholat sunat. Maka kita katakan sesungguhnya wudhu dan sholat sunat yang dilakukan Bilal ini itu diajarkan Nabi, demikian, diajarkan Nabi. Jadi wudhu itu diajarkan Nabi. Ya, tak mungkin Bilal ini mengkreasi wudhu, tapi wudhu itu diajarkan Nabi SAW. Ya, Nabi yang mengajarkan tata cara wudhu itu. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, ya maka diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu, ya seperti dalam surah ya Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita jelaskan, ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, demikian, ya. Demikian pula sholat, ya setelah wudu itu ada perintah Nabi. Ini sudah kita bahas, ya di sebelumnya, di mana Rasulullah bersabda, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang menceritakan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man tawadda misla wudu'i hadza tsumma qama fasalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini kemudian dia bangkit sholat, berdiri sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara dengan dirinya di 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ada, ya pengajaran wudu, demikian pula ada pengajaran sholat setelah wudu. Dan ya Bilal radhiyallahu an mencontoh hal ini, jadi meneladani perkataan Nabi ini, yaitu wudu kemudian beliau sholat 2 rakaat. Hanya saja beliau senantiasa memperbaharui wudu, demikian. Nah seperti itu. Jadi beliau ingin memperbaharui wudu. Nah inilah yang mendapatkan ya keutamaan baru. Ya selain diampuni dosa, ternyata dengan ini bisa dengan amalan tersebut, yaitu selalu sering, bahkan tatkala batal di siang atau di malam hari, itu lantas diperbaharui wudu lalu sholat 2 rakaat. Nah ini menghasilkan ya faidah baru, yaitu keutamaan baru, yaitu mendapatkan potensi untuk masuk ke dalam surga. Nah seperti itu. Nah kalaupun seandainya kita katakan bahwasanya, okelah bahwasanya ya Bilal itu seolah-olah mengkreasikan atau menginovasikan amalan, demikian. Padahal sudah ada hadis sebelumnya. Okelah kita katakan. Tapi bukankah itu dilegitimasi oleh Nabi SAW, dibenarkan oleh Nabi SAW, demikian. Mengapa dibenarkan Nabi? Karena syariat ajaran Nabi SAW ketika itu masih berjalan, ya, masih berlaku, demikian, ya. Adapun saat ini, tatkala Rasulullah sudah wafat, ya, maka syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah sudah sempurna. Bahkan diturunkan sebuah bentuk legitimasi, ya. Diturunkan sebuah ayat yang melegitimasi tentang kesempurnaan ajaran Islam itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama nikmat, dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Nah, seperti itu. Nah, dengan dilegitimasi tindakan Bilal
itu menunjukkan bahwasanya itu bagian dari ajaran Rasulullah. Adapun amalan-amalan saat ini yang mau diinovasikan ataupun yang akan dikreasikan, ya, akan dibuat baru, siapa yang akan melegitimasi sementara Rasul sudah wafat? Demikian. Kalau ada yang mengklaim, oh saya sudah minta izin sama Rasulullah SAW di alam sana, itu dusta bohong. Ya. Itu dusta bohong. Tidak mungkin orang yang ya, orang yang sudah wafat seperti Rasulullah itu berbicara dengan ya orang-orang yang masih hidup saat ini. Dusta. Dan dari mana didapatkan? Itu perkara gaib. Lagi pula, kalaupun seandainya dia berbicara dengan Rasulullah, apakah legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan ajaran Islam ini jadi berubah karena sebab hal itu? Tidak. Islam itu sudah sempurna dengan wafatnya Rasulullah SAW. Demikian. Kalau belum sempurna, itu menunjukkan batalnya ayat tersebut. Kalau boleh dikreasikan, maka batal ayat tersebut. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalaupun Bilal radhiyallahu anhu itu mengkreasikan, kalaulah dianggap mengkreasikan, kalaulah dianggap ya membuat inovasi baru dalam amalan ya Islam tersebut, maka ketahuilah Rasulullah melegitimasinya dalam kondisi syariat itu dalam proses kesempurnaan. Ajaran Islam itu dalam proses kesempurnaan itu dilegitimasi, dijadikan bagian dari ajaran Islam. Demikian. Nah seperti itu. Itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah takrir, persetujuan Nabi. Adapun amalan-amalan saat ini siapa yang mentakrir, yang menyetujui? Tidak ada. Demikian. Ya. Wallahu ta'ala. Baik. Berikutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i serta yang lainnya, tentu hadis yang sahih ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yuqbilu 'alaiha biqalbihi wajhahu wajabat lahul jannatu. Demikian. Lihat, ini hadisnya lebih tegas, lebih gamblang lagi. Siapa saja yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia menghadapkan dengan hatinya dan wajahnya, ya, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadapkan ya kepada kedua rakaat tersebut yang dia sholat itu dengan hati dan wajahnya, maka wajib baginya surga. Ini menunjukkan bahwasanya inilah dia ya ajaran Nabi SAW. Jadi Bilal itu mengikuti sabda Nabi ini, bukan dia kreasi. Demikian. Bukan beliau itu menginovasi, bukan. Tapi karena ada sabda Nabi seperti ini, makanya beliau lakukan itu. Hanya saja beliau melakukan lebih sering. Ketika batal, beliau berwudu. Demikian. Dan memang ada hadis tentang apa? Memperbaharui wudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraksi, dipersilahkan. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Bismillah, assalamualaikum. Bismillah, Ustadz, saya hamba Allah di Medan, ingin bertanya perihal penting. Namun sebelum ini saya jelaskan dulu. Ada seorang suami yang jauh dari agama, dia berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Alasannya karena istri tidak bisa melayani biologisnya dengan baik. Setelah berunding dengan anak dan istrinya, suami terus berdebat, saling menyalahkan terhadap istrinya. Ya, kemudian jadi si sang suami memutuskan untuk pisah, tapi kata-katanya seperti ini, ya udah kita pisah aja dulu. Tapi perdebatan masih berulang.
berulang kali terjadi dalam satu waktu, dan juga sehingga suami menjelaskan lagi dengan menyatakan ya udah kita pisah aja dulu makanya. Dan akhirnya suami istri dan anak-anak berangkat menuju kepala lingkungan untuk cerai kampung katanya ya. Sampai di sana si kepala lingkungan tersebut ya yang tidak mengerti agama itu langsung bertanya, ini sudah talak berapa? Maka dijawab dengan kebingungan oleh sang suami yang jauh dari agama itu mengatakan talak berapa ya kepada anak-anak dan istrinya. Si anak juga tidak mengerti hukum talak, istri pun begitu. Jadi sang suami langsung bilang talak 3 lah ya. Soalnya udah bolak-balik bilang pisah, jadi nggak tahu berapa lagi. Nah, kepala lingkungan tersebut menyuruh atau memerintahkan si anak dan suami serta istri tersebut yang akan pisah untuk nulis ya sebuah surat cerai ya. Maka dibuat surat cerai talak 3. Selesai menulis, sang suami, istri dan anak-anak sebagai saksi ikut menandatangani, tapi kepala lingkungan tersebut tidak mau ya tanda tangan demikian ya, karena tidak mau tanggung jawab nantinya. Jadi pertanyaannya, Ustaz, apakah kasus di atas resmi bercerai dengan kalimat kita pisah aja dulu, dan apakah kalimat tersebut berulang termasuk talak 3? Lalu bagaimana tentang surat yang dibuat, apakah resmi talak 3? Mohon penjelasannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah memberikan pasangan yang soleh atau soleh kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik ya. Untuk kalimat pisah ya, itu merupakan ungkapan talak yang tidak sharih, tidak jelas gamblang. Itu termasuk ya lafadz kinayah yang bisa bermakna talak, bisa juga tidak bermakna talak. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya ya untuk jatuhnya talak atau berlakunya talak ketika mengucapkan kalimat pisah itu ada niat untuk mentalak. Jadi sang suami ketika menyatakan kita pisah saja dulu, niatnya adalah ingin mentalak. Memang ingin mentalak sang istrinya, maksudnya agar terputus hubungan suami istri dengan kalimat pisah tersebut. Maka ini sudah jatuh talak atau cerainya, demikian ya. Namun apabila ya ungkapan tersebut hanyalah ungkapan untuk lari dari tanggung jawab, atau ungkapan lari dari atau untuk melampiaskan kemarahan, atau ungkapan untuk mengancam, maka ini tidak jatuh talak, demikian. Sama juga hal itu dengan tulisan ya, tulisan atau ungkapan ya talak tersebut ya. Tapi di sini disebutkan bukan dengan talak, ketika disebutkan ini adalah talak 3 ya. Jadi ketika ditanya ini sudah talak berapa, maka sang suami mengatakan talak 3. Berarti ya ungkapan itu adalah talak. Maksudnya ungkapan ketika mengatakan talak 3 itu adalah talak. Namun yang berlaku adalah talak 1, demikian. Kecuali apabila sebelumnya ketika mengucapkan kalimat pisah ya, dan berulang kali mengucapkan kalimat pisah, itu niatnya adalah mencerai, mentalak, yaitu memutuskan hubungan suami istri ya, maka itu bisa jadi terhitung betul talak 3 dengan berulang-ulangnya mengucapkan kalimat ya pisah. Itu yang dimaksudkan adalah cerai atau talak, yaitu putusnya hubungan suami istri, demikian ya. Nah, seperti itu ya. Adapun ternyata apabila ya ucapan pisah itu hanyalah merupakan bentuk lari dari tanggung jawab ya, atau lari dari kita katakan tuntutan, begitu juga ya bentuk kemarahan, pelampiasan kemarahan, atau kita katakan itu sebagai bentuk ancaman, maka ini tidak jatuh talak, demikian. Jatuh talaknya adalah ketika mengucapkan ya itu talak 3 ketika ditanya oleh kepala lingkungan tersebut. Tapi jatuhnya bukan talak 3, terhitung talak 1 ketika mengucapkan itu talak 3. Demikian. Itu pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sepertinya sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan dengan satu pertanyaan dan satu jawaban ya.
barangkali kita akan cukupkan ya, dan kita akan lanjutkan insyaallah taala pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Untuk kebenaran maka ambillah, kekurangan tinggalkanlah, abaikanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya. Dan seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi untuk ya pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, insyaallah taala akan menyusul ya informasi terkait dengan bentuk bangunan ya. Ya, untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat ya layar kaca Anda. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.